Shalom, di sini saya akan membahas tentang hakikat IPA. Dalam hakikat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPA, 3 komponen IPA, hakikat IPA dikenal dengan istilah, serta manfaat IPA di SD. Nah, pengertian IPA merupakan sekumpulan pengetahuan atau objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan melalui eksperimen. Penyelidikan yang dilakukan oleh ilmuwan melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke 3 komponen IPA. Yang pertama ada IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap. Nah, IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan dari para ahli sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, serta teori-teori. Yang kedua, kita akan masuk ke IPA sebagai proses. IPA sebagai proses merupakan metode yang digunakan untuk mengamati alam, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains. Yang ketiga, IPA sebagai sikap. Kemudian kita akan masuk ke hakikat IPA yang dikenal dengan istilah-istilah, yaitu ada istilah fakta, konsep, dan teori. Nah, kemudian kita akan masuk ke hakikat IPA yang dikenal dengan istilah fakta, konsep, teori. Nah, fakta adalah data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan pengukuran yang dapat diverifikasi. Contohnya, air ketika kita masak, air akan mendidih saat suhu 100 derajat Celcius di bawah tekanan 1 atmosfer. Nah, kemudian kita akan lanjut ke konsep. Nah, konsep adalah ide atau gagasan yang mengklasifikasikan objek, peristiwa, dan fenomena. Contohnya konsep gravitasi, menggambarkan gaya tarik-menarik antara dua massa. Kemudian kita akan lanjut ke teori. Teori adalah rangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena alam. Contohnya, teori evolusi Darwin menjelaskan mekanisme evolusi makhluk hidup melalui seleksi alam. Berikutnya kita akan lanjut ke manfaat IPA di SD. Nah, manfaat IPA di SD yang pertama adalah mengembangkan kemampuan, di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan belajar IPA. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu. Dengan mereka belajar IPA, mereka akan memiliki rasa ingin tahu apa sih seperti begitu. Kemudian pemahaman tentang lingkungan. Nah, dengan belajar IPA mereka bisa belajar tentang lingkungan serta mereka bisa mengenal lingkungan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan. Nah, teman-teman, karena kita sudah belajar tentang hakikat IPA, sekarang kita akan masuk ke teori Piaget dan model Brunner dalam penerapan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama kita akan masuk ke teori Piaget. Nah, dalam teori Piaget ada beberapa tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari setiap tahap-tahap dari teori Piaget. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tahap sensori motor. Nah, tahap sensori motor ini ada pada anak 0 sampai usia 2 tahun, di mana dari ibu mulai mengandung sampai usia 2 tahun. Nah, dari tahap sensorik ini, anak-anak akan belajar melalui indera dan tindakan motorik. Kemudian kita akan masuk ke tahap praoperasional. Nah,
tahap praoperasional ini ada pada saat anak usia 2-7 tahun, di mana anak-anak mulai menggunakan simbolisasi dan bahasa untuk mempresentasikan objek dan peristiwa. Kemudian kita akan masuk ke tahap operasional konkret. Nah, dalam tahap operasional konkret ini ada pada saat anak usia 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, di mana pada usia 7 sampai 11 tahun ini mereka memiliki kemampuan untuk melakukan operasi mental yang konkret, berkembang, termasuk mengorganisasikan logis tentang objek atau peristiwa dalam dunia nyata. Kemudian ada tahap operasional formal. Nah, dalam tahap operasional formal ini ada pada saat anak berusia 12 tahun ke atas, di mana anak-anak menggunakan pemikiran abstrak, logis, dan hipotesis. Mereka mampu melakukan penalaran edukatif dan mempertimbangkan konsep moral, etika, dan filsafat. Kemudian kita akan lanjut ke penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA. Nah, penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA yaitu siswa secara aktif akan membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kita akan masuk ke contoh pembelajaran IPA di sekolah dasar berdasarkan teori Piaget. Nah, kita sebagai calon guru pastinya akan memberikan banyak pengalaman dari penggunaan inderanya. Nah, kita akan membahas tentang contoh dari tahap-tahap teori Piaget. Yang pertama adalah teori sensori motor, yaitu pada teori sensori motor ada pada saat anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kita bisa memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan menggunakan indera mereka untuk mengenal lingkungan sekitar. Contohnya, menggunakan eksperimen sederhana seperti menyentuh berbagai jenis bahan untuk mempelajari tekstur dan menciptakan kesadaran sensori. Contohnya, anak-anak pada saat usia 1 tahun, mungkin dari usia 1 tahun sampai 2 tahun, mereka bisa belajar melalui menyentuh sesuatu benda atau barang. Kemudian kita akan masuk ke tahap praoperasional, di mana tahap praoperasional ada pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, kita bisa menggunakan simbolisasi dan presentasi visual untuk memfasilitasi pemahaman. Contohnya, kita bisa menggunakan gambar atau alat peraga sederhana untuk menjelaskan konsep-konsep atau jenis-jenis siklus hidup. Contohnya, kita bisa menunjukkan gambar kepada anak-anak yang berusia 2-7 tahun. Contohnya gambar tumbuhan atau gambar hewan. Kita akan menunjukkan gambarnya sehingga anak-anak dapat mengenal dari gambar yang kita tunjukkan kepada anak-anak. Kemudian kita akan masuk ke tahap operasional konkret. Nah, pada tahap operasional konkret ini ada pada saat anak berusia 7 sampai 11 tahun dengan menggunakan kegiatan manipulatif dan pengalaman nyata untuk menggunakan pemahaman yang logis.
Contohnya percobaan sederhana tentang hukum fisika seperti gravitasi atau energi kinetik yang melibatkan pengukuran dan observasi langsung. Contohnya kita memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang gravitasi, kita dapat mengajarkan atau menyuruh mereka mempraktekkan dengan cara kita menyuruh mereka membuang suatu benda ke atas sehingga adanya gaya gravitasi. Kemudian kita akan masuk ke tahap operasional formal. Nah, pada tahap operasional formal ini ada pada saat anak usia 12 tahun ke atas. Nah, pada saat usia 12 tahun ke atas, kita bisa mendorong siswa untuk melakukan penalaran abstrak, berpikir kritis tentang fenomena alam. Contohnya, diskusi tentang fenomena alam yang kompleks seperti perubahan iklim, menyediakan data, dan meminta siswa untuk membuat hipotesis dan merancang eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke model Brunner. Karena tadi kita telah membahas tentang teori Piaget, kemudian sekarang kita akan lanjut ke model Brunner. Nah, model Brunner sangat penting untuk keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan model belajar Brunner dalam pembelajaran IPA SD dapat melibatkan pendekatan konstruktivis dalam membangun pemahaman siswa, misalnya menggunakan tugas berbasis proyek atau eksperimen sederhana untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif dalam memahami konsep ilmiah. Kemudian kita akan masuk ke contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan model Brunner. Nah, guru menuntun siswa untuk menemukan informasi dan pengetahuan sendiri dengan eksperimen atau pengamatan. Contohnya, guru membimbing atau membantu siswa dan mengarahkan siswa dalam melakukan eksperimen atau pengamatan. Contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati lingkungan sekitar tentang tumbuhan. Nah, siswa dapat mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sehingga siswa menemukan informasi dan pengetahuan sendiri lewat pengamatan atau eksperimen. Nah, sekian pembelajaran kita tentang teori Piaget dan model Brunner dalam penerapan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, kita sudah membahas tentang hakikat IPA, teori Piaget dan model Brunner. Kemudian kita akan melanjutkan ke ranah tujuan pendidikan atau taksonomi Bloom. Nah, dalam taksonomi Bloom ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik, di mana ranah kognitif ini membahas tentang cara berpikir kita, ranah efektif membahas tentang sikap, sedangkan ranah psikomotorik membahas tentang keterampilan atau lebih ke fisik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah efektif. Nah, ranah kognitif ini adalah cara berpikir kita yang berfokuskan kepada pemahaman, pengetahuan, pemikiran yang kritis, dan kemampuan intelektual lainnya. Contohnya,
cara kita menilai, merespon, mengingat atau memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan sesuatu. Kemudian kita akan lanjut ke ranah efektif, di mana ranah efektif membahas tentang sikap kita. Nah, ranah efektif ini mengacu kepada aspek emosional, sikap, dan nilai. Kemudian kita akan lanjut ke ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, ranah psikomotorik ini berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan yang melibatkan gerakan fisik, koordinasi, kecepatan, kelipatan, dan keterampilan motorik. Sekian penjelasan saya dari taksonomi Bloom. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kompetensi guru abad 21. Sekian penjelasan saya tentang taksonomi Bloom. Kemudian kita akan melanjutkan materi kita tentang pembelajaran abad 21. Nah, kita akan melanjutkan tentang pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran abad 21 terdiri dari berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovasi. Nah, pembelajaran abad 21 tentang berpikir kritis mendorong siswa untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, mengidentifikasi argumen yang kuat, dan membuat keputusan yang terinformasi. Sementara itu, kita akan masuk ke kreativitas. Kreativitas yaitu tentang memperkuat kemampuan siswa untuk berpikir out of the box, yaitu menciptakan solusi baru dan menghasilkan ide-ide yang inovatif untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita akan lanjut ke kolaborasi. Nah, kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi dalam pembelajaran abad 21 menekankan pentingnya bekerja sama secara efektif dengan orang lain dan menyampaikan ide-ide secara jelas dan persuasif. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti mendengarkan aktif, memberikan umpan balik, konstruktif, bekerja dalam tim, lintas budaya, dan menggunakan berbagai media untuk berkomunikasi. Contoh dari kolaborasi serta komunikasi ini adalah ketika kita membentuk siswa dalam sebuah kelompok di mana siswa dapat berkomunikasi, memberikan pendapat masing-masing, serta memberikan ide-ide dari pendapat mereka sendiri. Nah, sekian pembelajaran kita tentang abad 21. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetensi guru. Dalam kompetensi guru terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, apa sih itu kompetensi guru itu? Nah, kompetensi guru itu adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan oleh seorang guru untuk melakukan tugasnya secara efektif dalam konteks pendidikan. Kemudian kita akan masuk ke pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan dan proses pembelajaran. Bidang pedagogik membahas tentang teori, prinsip, metode, dan strategi yang berkaitan dengan pendidikan baik dalam konteks formal maupun non-formal. Kemudian kita akan masuk ke kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan karakteristik, perilaku, pikiran,
dan emosi yang membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Kepribadian mencakup berbagai aspek seperti sikap, nilai, kebiasaan, temperamen, dan cara berinteraksi kita dengan orang lain. Kemudian kita akan lanjut ke sosial. Nah, sosial ini merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok dengan masyarakat. Konsep sosial mencakup komunikasi, norma, nilai, dan struktur sosial yang membentuk jaringan hubungan antara individu dalam suatu komunitas. Contohnya, ketika kita ada di suatu komunitas atau kelompok, kita berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan sosial. Nah, kemudian ada profesional. Profesional merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang spesifik dalam bidang tertentu. Contohnya, seorang guru yang profesional. Guru yang profesional yaitu guru yang sudah memiliki gelar profesi. Contohnya ketika kita sudah habis S1, kita mengambil profesi 1 tahun lagi untuk menambah keahlian atau keterampilan kita sebagai guru. Nah, seorang yang profesional atau guru yang profesional memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidangnya seperti mematuhi standar etika dan kode perilaku yang berlaku dalam profesinya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dari hakikat IPA sampai pada kompetensi guru. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Shalom.